Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama, mengenal hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Organization (WTO). Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok atas karya ciptanya. HKI sangat penting dalam menghargai karya. Yang kedua, selanjutnya yaitu tujuan hak kekayaan intelektual. A. Sebagai perlindungan hukum pada pencipta karyanya. B. Mengantisipasi adanya pelanggaran. C. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. D. Sebagai bahan pertimbangan strategi. Ketiga, dasar hak kekayaan intelektual menurut Siagalan 2014. A. Hasil suatu pemikiran percerdasan manusia. B. Dapat mengandung nilai ekonomi. Lanjut ke prinsip hak kekayaan intelektual menurut Talenta 2019. Prinsip ekonomi atau hak kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia. Yang kedua, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik. Tiga, prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu. Yang keempat, prinsip sosial mengatur kepentingan manusia. Lanjut kepada manfaatnya menurut Setiawan 2010. Memberikan perlindungan hukum. Dua, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan. Ketiga, memberikan keluasan. Empat, mempercepat pertumbuhan industri. Kelima, memberikan perlindungan hukum. Keenam, meningkatkan produktivitas. Dan lanjut yang akan saya bahas tentang cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu hak cipta atau copyright. Mengenal hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan yang mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan, layout, karya tulis yang diterbitkan. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan. Yang keempat, lagu atau musik dengan tanpa teks. Yang kelima itu drama, musikal, tari atau koreografi. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk. Yang ketujuh, arsitektur. Yang kedelapan, peta. Yang sembilan, seni batik. 10, fotografi. Yang terakhir, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai. Lanjut kepada ciri-ciri hak cipta. Yang pertama itu batas waktu seumur hidup dan tambahan 50 tahun jika dia meninggal. Yang kedua itu hak cipta diperoleh secara otomatis, jadi tidak ada kewajiban mendaftar. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pelanggaran. Yang keempat yaitu sanksi pidana. Yang kelima itu dilindungi. Yang keenam kriteria benda atau hal yang memperoleh perlindungan. Selanjutnya yaitu tentang sifat hak cipta. Yang pertama, pencipta atau pemegang hak cipta. Yang kedua, hak cipta dianggap suatu benda bergerak. Yang ketiga, apabila sebuah ciptaan tersendiri. Yang keempat, apabila sudah berhubungan dengan dinas. Yang kelima, apabila sudah dirancang seseorang. Yang keenam, apabila sudah dibuat. Lanjut ke dalam merek atau brand trademark menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah simbol atau tanda yang dipakai untuk identitas atau tanda pembeda barang. Yang ketiga itu mengenal hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten adalah hak eksklusif oleh negara kepada orang-orang tertentu. Itu kan yang pertama. Yang kedua ini invensi yang dapat dipatenkan menurut Dirjen hak kekayaan intelektual. Yang pertama, jika pada saat pengajuan tidak sama dengan teknologi yang dilengkapi sebelumnya. Kedua, mengandung angka insentif. Yang ketiga, dapat diterapkan di industri. Yang selanjutnya itu masa berlaku hak paten. Yang pertama itu jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Yang kedua itu jangka waktu 10 tahun sejak permohonan sederhana. Yang keempat, desain industri atau industri desain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain adalah suatu kreasi desain industri yang dapat didaftarkan. Yang pertama itu baru apabila nggak sama dengan sebelumnya.
Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang akan kita bahas tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of interchange circuit. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 adalah kreasi yang berupa rancangan. Yang pertama itu desain tata letak sirkuit terpadu didaftarkan dengan orisinal. Yang kedua, masa berlaku jangkanya 10 tahun. Yang keenam, rahasia dagang. 7. Perlindungan varietas tanaman, top 10 varietas. Perbedaan cabang dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi kesuksesan di perusahaan era globalisasi. Yang ketiga, pengajuan dokumen. Menurut Undayati tahun 2016 bahwa pengajuan HKI yang pertama sistem first to file, yaitu pihak pertama mengajukan permohonan, yang kedua sistem first to event, yang terakhir yaitu tentang pengolahan hak kekayaan intelektual. Yang pertama waralaba, yang kedua kontrak lisensi. Yang pertama kontrak lisensi itu bisa lisensi sukarela, lisensi wajib, lisensi eksklusif, lisensi non eksklusif. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengulangan kata yang ucapannya tidak berkenan. Dimaafkan. Sampai jumpa lagi.